Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan kali ini, sebelum ini saya teruskan, ini yang belum tombol subscribe-nya ditombol ya, juga loncengnya, biar nanti kalau saya mengupload video berikutnya Anda mendapatkan notifikasi dan bisa mengikuti video-video yang istimewa dari beliaunya Kiai Haji Buya Sakur Yasin ya. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video ini yang sangat luar biasa, karena ini bab sholat, dan sholat ini dikerjakan oleh umat Islam itu sehari semalam itu 5 kali. Nah, sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah sholat kamu? Sudah khusyukkah sholat saya? Sudah khusyukkah sholat kamu? Ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Karena memang banyak sekali ya, ada ustadz, ada kiai, itu semacam-macam. Yang intinya ini membahas masalah khusyuk ini sangatlah berbeda. Memang kalau saya sendiri pribadi, ini batasan khusyuk ini memang ada tingkatan-tingkatan. Kalau orang bersyariat ya, orang umum, orang ngam, ini yang dinamakan khusyuk ini wis pokoknya apa ya, bacaannya itu benar ya, bacaannya itu benar, itu sudah khusyuk. Tapi bagi orang yang yang khusus ya, ini hatinya, kalau hatinya sudah terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah khusyuk, walaupun raganya atau badannya ini wis gak karu-karuan polai. Nah, tapi ini ada yang lebih istimewa lagi, khususnya orang kowasul kowas. Ini luar dalam ya, jasmani dan rohani ini sinkron ya. Jasmani dan rohani ini khusyuk semuanya. Jadi memang bahasa khusyuk ini tidak bisa apa ya, tidak bisa dipahami hanya sebatas khusyuk harus bacaannya benar, sholatnya benar, dan ini itu dan sebagainya. Itu tidak bisa, karena khusyuk itu sendiri ya, khusyuk itu sendiri memang sangatlah sulit. Kadang ada yang bilang sholat, pada waktu sholat teringat apa gitu, katanya khusyuknya itu sudah hilang. Kenyataannya setelah saya pelajari di kitab-kitab, khusyuk yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Akan tetapi ketika melakukan sholat ya, teringat apapun itu tidak masalah. Yang penting di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hati itu mampu untuk menghukumi ya, bahwa semua itu adalah akbarnya Allah itu sendiri ya. Mendengar sesuatu yang kurang sedap di telinga, kurang enak didengar, itu sudah bisa menghukumi itulah suaranya Tuhan ya. Bau apapun, termasuk bau badang atau bau minyak wangi dan sebagainya, itu bisa menghukumi itulah adalah baunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan khusyuk, karena ini ada hubungan dengan Allahu Akbar. Allah itu satu, Akbar itu macam-macam. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah tidak lain adalah wujudullah. La maujuda illallah, tidak ada yang berwujud kecuali hanya wujudnya Allah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah beliaunya, yaitu dari Kiai Buya Sakur Yasin yang sangat istimewa ya. Semoga dengan mendengar video ini wawasan kita bisa bertambah, juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes gak usah bertengkar masalah sholat, kita punya prinsip masing-masing. Karena apa? Karena Allah menyuruh makhluk, menyuruh manusia untuk sholat ini tidak ada aturan harus gini itu tidak ada. Dan Kanjeng Nabi pun ketika ditanya sholat, bagaimana ya Rasul saya melakukan sholat, wes lihatan lekku sholat menedok. Jadi tidak usah bertengkar masalah ini, kita punya apa ya, kita punya pemikiran masing-masing ya. Silahkan disimak ya, kita simak bareng-bareng, semoga bisa meningkatkan kepahaman kita, bisa meningkatkan keimanan kita. Mari kita lihat. Kalimat khusyuk ini sudah 1400 tahun lamanya. Memaknai khusyuk itu apa? Enggak jelas. Itu sebabnya.
Di Jakarta katanya saya dengar dulu ada latihan sholat khusyuk, tempatnya di hotel berbintang. Pernah dengar nggak? Bayarannya 2 juta sampai 5 juta. Salah seorang yang sudah latihan sholat khusyuk, saya tanya, apa yang kau dapatkan dari pelajaran sholat khusyuk yang bayarnya jutaan itu? Dia cerita sampai bagaimana menggelar sejadah, bagaimana baca Fatihah, mata tidak boleh memandang kemana-mana, hanya memandang tempat sujud saja. Gatal di badan, gigit nyamuk, kalau bisa dipertahankan, gak usah digaruk-garuk. Kalau cara menggaruk, caranya telapak tangannya ditempelkan lalu digaruk-garuk. Ya itu mah bukan sholat khusyuk namanya. Itu namanya tumak nina. Jadi ternyata 1400 tahun orang Islam tidak bisa memaknai sholat khusyuk. Jadi kita ini banyak melihat mabna tapi tidak bisa memahami makna. Bisa membaca lafaz tapi tidak bisa memaknai murad. Kalimatnya paham, maknanya nggak tahu. Biasa begitu. Jadi semuanya stereotip. Padahal dalam Al-Quran sendiri dijelaskan sholat khusyuk itu apa sih? Sok dibaca. Qad aflahal mu'minun. Terus alladzina hum khashi'un walladzina hum ala salawatihim walladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim. Loh, sholat khusyuk hubungannya apa dengan seseorang yang tidak melacur kecuali hanya dengan istrinya saja, kesetiaan dengan pasangannya, dengan istrinya, tidak pernah jajan. Kalau orang kecangkingan, apa hubungannya dengan sholat? Jadi artinya bahwa sholat khusyuk itu berbeda dengan sholat tumak nina. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang manceleng, itu mah fokus, ya kan gitu. Tumak nina, anteng itu lain. Kalau sholat khusyuk itu maknanya adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit. Umpamanya kalau orang sholat berjamaah barisannya perlu lempeng enggak? Kalau bengkok diluruskan enggak? Kita berdiri, apa kita sendiri berdiri atau kita lihat kanan lihat kiri? Kalau kita sadar kita mundur, kita mesti maju. Kalau ada teman yang kurang lurus, kita minta supaya maju. Betul nggak gitu? Ada saling memperhatikan. Tapi kenapa rumahnya kok nggak ada yang lurus, mencang-mencong, mubeng-mubeng begini? Sampai rumah sama rumah nempel, sampai lewat aja susah, kudu miring. Saya bertanya, ini kalau mati orangnya, katilnya lewat mana? Kadang-kadang dapur itu nungging ke rumah orang di belakangnya, di ruang tamu. Ini WC kita, bayangkan. Malang melintang, pokoknya ini tanah gue, ya terserah kita bangun menghadap kemanapun. Ya Allah, ya Allah. Ternyata kan jauh dari implementasinya. Kemudian ketika ada orang sholat barisannya ada yang kosong, diisi, imam kasih komando, barisan yang lurus itu kosong, maju, isi, dipenuhkan, begitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak kekosongan tenaga ahli intelektual ternyata tidak pernah diisi, mending pinjam dari Jepang. Betul?
Itu masjid dijaga kebersihannya. Kita sebelum masuk masjid harus wudu dulu, harus mandi dulu, harus bersih. Sehari 5 kali kita bersuci. Artinya standar kebersihan kita terkontrol sehari 5 kali kebersihan. Tapi ternyata jorok-jorok dalam komunitas umat Islam ini. Got bau pesing, bau sampah berserakan, betul enggak? Artinya bahwa dalam sholat boleh enggak ada makmum mendahului imam rukunya? Kalau imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lalu Allahu akbar, makmumnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diteruskan baca Fatihah itu langsung ikut ruku. Kita tidak boleh berjalan sendiri, harus semuanya patuh kepada imam. Tapi nyatanya paling kacau di negara-negara yang mayoritas umat Islam, iya, nggak nurut sama benar, angel kah? Nah itu satu, bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi sudah kita tonton bareng-bareng ya, bagaimana menurut pendapat kalian semuanya tentang ini, kekhusyukan di dalam sholat. Ya, semoga video ini tadi bisa menambah wawasan kita, juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.